pet lovers, kenalin ini Molly kucingku. Aku dapat kucing ini dari temanku yang katanya sudah gak bisa merawat kucingnya lagi dan sudah diacuhkan sama pemiliknya. So aku angkut aja ke rumah dan kebetulan si Molly ini lagi hamil. Jadi aku nerima Molly ini dalam keadaan hamil ya. Jadi aku adopt 2 minggu yang lalu dan hari ini si Molly udah melahirkan. Gak nyangka ya secepat itu. Nah jadi memang ada tanda-tanda kalau misalnya kucing kita itu akan melahirkan. Nah diantaranya adalah dia akan mencari tempat nyaman. 1 atau 2 hari sebelum melahirkan biasanya kucing itu akan mencari tempat yang aman, tenang dan nyaman. Biasanya sih suka sembunyi di bawah dipan atau di dalam lemari. Terus menjelang persalinan itu kucing itu akan mulai mondar-mandir dengan gelisah, terengah-engah atau menjilat-jilat tubuhnya secara berlebihan terutama di area alat kelaminnya. Selain itu kucing juga sering mengeong-ngeong dan mulai kehilangan nafsu makannya. Terus kalau diamati puting susunya menonjol loh. Nah selain perubahan perilakunya, kucing yang akan melahirkan itu juga memperlihatkan sejumlah perubahan fisik seperti puting susunya menonjol, membesar dan berubah warna menjadi lebih cerah atau lebih gelap. Saat akan melahirkan, kucing akan tampak mengalami kontraksi atau gerakan rahim untuk mendorong bayinya keluar. Nah, biasanya kontraksi ini dapat membuat si kucing itu mengeong kesakitan dan terkadang juga diikuti dengan keluarnya darah atau cairan lain. Buat yang kucingnya biasa di dalam rumah, nah siapkan aja kardus dan handuk atau kain. And then masukkan kucing yang akan melahirkan itu ke dalam kardus yang cukup besar dan letakkan di tempat yang dirasa aman. Nah, kardusnya itu berfungsi agar kucing melahirkan anak-anaknya di satu tempat dan enggak terpisah-pisah. Jangan lupa lapisi kardus dengan handuk atau kain bersih yang tidak terpakai ya. Handuk bisa memberikan rasa hangat yang dapat membuat kucing lebih rileks dan menstimulasi persalinan. Oke, sekarang aku mau membahas proses persalinannya ya. Jadi, ketika kucing mengalami kontraksi begitu kuat, nah proses persalinan dimulai. Anak kucing pertama biasanya lahir dalam waktu 30 menit setelah mulai mengejan dan anak kucing berikutnya akan lahir setiap 10-60 menit. Anak kucing biasanya lahir di dalam selaput tipis yang harus dirobek induk kucing agar mereka bisa bernapas. Nah, untuk setiap anak kucing yang lahir, induk kucing juga akan mengeluarkan ari-ari atau plasentanya. Plasenta biasanya keluar sekitar 15 menit setelah setiap anak kucing lahir, tetapi tidak selalu keluar dalam urutan yang sempurna. Terkadang beberapa anak kucing lahir sebelum plasenta mereka keluar. Nah, jika memungkinkan, hitung plasenta saat dikeluarkan sehingga kita dapat memberitahu dokter hewan jika ada plasenta yang tertinggal karena dapat meningkatkan resiko infeksinya. Anak kucing lahir dengan kepala terlebih dahulu ya, jadi kayak manusia. Tetapi anak kucing yang lahir dengan ekornya lebih dahulu juga termasuk normal sih, meski mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, di antara setiap kelahiran anak kucing, induk kucing harus tetap nyaman. Sebisa mungkin induknya harus menjilati serta memberi makan bayinya. Nah, biasanya dibutuhkan waktu 4-16 jam untuk semua anak kucing dilahirkan, tetapi bisa juga sih lebih lama. Nah, hal yang sangat penting, ayo segera hubungi dokter hewan jika induk kucingnya telah mengejan selama 20-30 menit tanpa melahirkan anak kucing atau menangis atau mengeong kesakitan. Oh iya, bayi kucing yang baru lahir perlu dijaga agar tetap hangat loh karena memang mereka bisa dengan mudah kedinginan. Jika induk kucingnya perhatian, ia akan membersihkan anak kucing dan menggunakan panas tubuhnya untuk menjaga agar anak kucing tetap hangat. Namun, jika induk kucingnya kelelahan pasca persalinan, dia mungkin akan mengabaikan anak-anaknya. Nah, di sini nih peran pemilik kucing. Jadi kalau pemilik kucing perlu memberikan kehangatan dengan cara menyelimuti bayi kucing menggunakan handuk tipis atau kain bersih. Setelah lahir, anak kucing akan segera menyusu dari induknya. Jika mereka belum mulai menyusu setelah setengah jam, pandu bayi-bayi itu dengan lembut ke arah puting induknya. Jika anak kucing tidak mulai menyusu, mintalah saran dari dokter hewan. Pemilik kucing mungkin perlu mulai memberi anak kucing susu pengganti, tetapi hal ini memang harus dilakukan berdasarkan instruksi cermat dari dokter hewan ya. Dan perlu diingat, anak kucing yang baru lahir tidak bisa hidup lebih dari beberapa jam tanpa susu. Jika induk kucing bersikap tenang pasca melahirkan, pemilik bisa memeriksa setiap anak kucing yang lahir dengan cepat dan tenang. Ayo segera konsultasikan dengan dokter hewan jika ada kekhawatiran yang dirasakan.
Pada saat Molly melahirkan, aku nggak lihat proses persalinannya untuk anak pertama dan kedua. Tetapi untuk anak ketiganya, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri loh. Dan ternyata betul ya, pada saat keluar dari lubang kemaluannya, jadi yang terlihat itu seperti balon yang ada isinya. Yaitu seperti manusia juga. Jadi kayak ada selaput ketuban berisi cairan. Dan memang harus dirobekkan pada saat itu. Lalu setelah keluar dijilat-jilat di anaknya sampai bersih. Dan plasenta atau area-area yang keluar itu memang dimakan sama induknya. Jadi benar-benar setelah melahirkan itu anak-anaknya jadi bersih banget karena memang induknya sudah menjilat-jilat anaknya, badannya. Jadi memang benar-benar setelah melahirkan itu tidak ada bagian-bagian yang berserakan atau yang tertinggal gitu, karena memang si induknya sudah memakan semua dan sudah membersihkan badan-badan anaknya. Jadi lingkungannya itu cuman tinggal basah karena ketuban dan ada bercak-bercak darahnya saja. Pokoknya pada saat aku melihat proses persalinannya, Masya Allah banget lah ya. Jadi memang betul-betul gak jauh berbeda dengan manusia. Oke, hanya itu saja yang bisa aku share. Semoga bermanfaat dan selalu jaga kucing kita agar tetap sehat dan bisa membuat bahagia kita setiap hari. Buat sahabat Ziana Zen yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Jangan lupa juga bantu like, comment, dan share. See you next video. Bye!